Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ruhani, ada satu rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang bersedia mendengar, bahwa nafas adalah jejak paling dekat menuju hadirat ilahi. Di video ini, kita akan menyelami zikir nafas Hu, sebuah perjalanan batin yang menyingkap tabir demi tabir kesadaran. Jika Anda merasakan getaran misterius yang memanggil jiwa Anda untuk kembali mengenal diri, maka jangan lewatkan setiap detik dari rangkaian bab yang akan kita ungkap. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang tersentuh dan kembali pada cahayanya. Bab 1. Nafas sebagai gerbang tersembunyi menuju kesadaran ilahi. Dalam setiap hela nafas yang kita tarik dan lepaskan, ada rahasia yang sering kita abaikan. Rahasia yang lebih tua dari waktu, lebih halus dari cahaya, dan lebih dekat daripada segala yang pernah kita cintai. Nafas itu adalah titipan. Ia datang tanpa diminta, kembali tanpa bisa dicegah. Para arif billah memandangnya sebagai jemputan lembut dari Allah. Ajakan halus agar hamba selalu sadar bahwa hidup ini bukan milik kita, melainkan aliran kasih yang terus bergerak di dalam diri. Setiap tarikan seperti panggilan pulang, dan setiap hembusan adalah penyerahan yang tidak pernah berhenti. Ketika seorang salik duduk diam, menurunkan egonya, dan mulai menaruh perhatian pada keluar masuknya nafas, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu batin yang selama ini tertutup rapat oleh pikiran dan keinginan. Dalam kesunyian itu, seseorang tiba-tiba menemukan bahwa dirinya bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran yang gelisah, tetapi sebuah kesadaran yang menyaksikan segalanya. Nafas dengan kelembutan yang nyaris tidak terdengar menjadi guru yang mengajarkan tentang kehadiran diri, dan lebih dalam lagi kehadiran Tuhan. Banyak pencari spiritual mengejar zikir yang panjang, doa-doa berat, atau ritual yang melelahkan, namun lupa pada sesuatu yang lebih sederhana, namun jauh lebih dalam. Nafas yang terus menyebut namanya tanpa suara. Sebab setiap makhluk yang hidup, tanpa kecuali, sedang berzikir melalui nafasnya, disadari atau tidak. Tarikan adalah penyaksian, hembusan adalah penyucian. Dan di antara keduanya, hati diberi kesempatan untuk kembali kepada fitrahnya yang paling murni. Saat kita menundukkan dada dan membiarkan nafas berjalan tanpa campur tangan, kita mulai merasakan betapa lembutnya Allah memperlakukan hambanya. Tidak pernah ada paksaan, tidak pernah ada teriakan, hanya sentuhan yang halus, yang menenangkan, yang seolah berkata, "Aku dekat, lebih dekat dari segala yang kau bayangkan." Dalam kesadaran itu, dunia luar yang bising perlahan meredup, dan yang tersisa hanyalah percikan cahaya yang keluar dari dalam diri sendiri. Akhirnya, memahami nafas adalah memahami perjalanan pulang. Ia bukan sekadar aktivitas biologis, tetapi tali cahaya yang menghubungkan manusia dengan penciptanya. Barang siapa mau duduk sejenak, mendengar dengan hati, dan membiarkan nafas menuntunnya, maka ia akan memasuki lorong keheningan yang penuh keteduhan ilahiyah. Di sanalah seorang hamba menyadari bahwa jalan menuju Allah tidak dimulai dari langkah kaki, tetapi dari kesediaan untuk kembali merasakan siapa yang selama ini menghidupkan dirinya. Bab 2. Getaran nama Hu sebagai denyut ruh yang paling purba. Di dalam kedalaman zikir para sufi, ada satu getaran yang dianggap sebagai inti dari seluruh penyebutan ilahi, yaitu Hu. Dalam lembutnya suara ini, tersembunyi gema yang telah memanggil ruh manusia sejak sebelum ia mengenal dunia. Hu bukanlah sekadar bunyi, bukan pula mantra yang memerlukan ritme tertentu. Ia adalah napas pertama kesadaran, resonansi yang lahir ketika Allah menegaskan rububiyahnya, dan setiap ruh menjawab dengan penyaksian yang abadi. Getaran itu tidak pernah berhenti. Ia tersimpan, menunggu saat hati kembali cukup bening untuk merasakannya kembali. Ketika seorang salik menautkan Hu pada nafasnya, tanpa suara, tanpa paksaan, ia sesungguhnya sedang memanggil kembali ingatan terdalam jiwanya. Ingatan yang bukan disimpan oleh otak, tetapi oleh ruh. Tarikan nafas membawa Hu ke dalam batin, seolah membuka pintu yang sudah lama terkunci.
Dan hembusan nafas mengembalikan Hu kepada alam, menyadarkan diri bahwa hidup hanyalah aliran yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dengan cara itulah Hu menjadi jembatan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Para arif menyebut bahwa zikir Hu adalah zikir bagi hati yang sudah lelah dengan bentuk, lelah dengan simbol, lelah dengan kata-kata, dan mulai mencari kehadiran yang tidak bisa dijelaskan oleh huruf apapun. Ketika Hu diucapkan secara batin, seseorang merasakan dirinya seolah ditarik masuk ke ruang sunyi yang tidak memiliki arah. Dalam ruang itu, ego mulai merapu, ambisi mulai mereda, dan keinginan-keinginan yang bising mulai kehilangan cengkeramannya. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, seperti sebuah titik cahaya yang tidak bernama, namun sangat hidup. Di balik kesederhanaan Hu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa larut, rasa hilang, rasa menjadi begitu kecil, namun justru begitu utuh. Seakan-akan diri kita sedang kembali ke asal, kembali pada lautan keheningan sebelum penciptaan. Zikir ini lebih mirip getaran daripada kata. Ia mengalir dalam tulang, dalam darah, dalam jantung, dalam denyut yang paling tersembunyi. Dan semakin lembut ia dilakukan, semakin kuat ia membuka tabir antara hamba dan Tuhannya. Pada akhirnya, Hu bukan tujuan, melainkan petunjuk yang membawa kita menuju kesadaran bahwa segala nama Allah pada hakikatnya bermuara pada satu kehadiran yang maha meliputi. Zikir ini menyingkirkan bentuk, menyingkirkan batas, menyingkirkan sekat-sekat pengertian. Ia mengajak hamba untuk merasakan Allah dengan cara yang tidak membutuhkan penjelasan apapun. Cukuplah hadir, cukup diam, cukup bernapas, maka Hu akan bekerja dengan sendirinya sebagai bisikan ilahi yang menghidupkan seluruh alam semesta. Bab 3, Nafas dan Kesadaran. Jembatan halus antara dunia lahir dan batin. Di dalam disiplin tasawuf, nafas selalu dipandang sebagai tali cahaya yang menghubungkan dunia luar yang keras dengan dunia batin yang lembut. Setiap hela nafas membawa gelombang perubahan yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat jelas dirasakan oleh hati yang peka. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafas bukan hanya mekanisme tubuh, tetapi pancaran kasih ilahi yang mengalir tanpa putus, maka ia memasuki wilayah kesadaran yang berbeda. Ia belajar memandang hidup bukan sebagai rangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai tarian halus antara rahmat Allah dan penerimaan hamba. Pikiran manusia sering menjadi gelombang yang liar dan sulit dikendalikan. Ia berpindah dari satu bayangan ke bayangan lain, seolah tidak memiliki pusat yang pasti. Namun begitu seseorang menautkan kesadarannya pada nafas, pikiran perlahan belajar untuk kembali pada diam. Seperti kuda yang awalnya menendang ke segala arah, lalu perlahan jinak saat dikenali dengan kelembutan. Nafas menjadi tali kendali yang tidak memaksa, namun mengarahkan. Ia menuntun pikiran untuk kembali ke pusat dirinya, kembali kepada momen sekarang, di mana Allah amat dekat namun sering tidak disadari. Ketika zikir Hu dilekatkan pada ritme nafas, seluruh tubuh seolah berubah menjadi alat zikir yang halus. Bukan hanya lidah yang bekerja, tetapi juga jantung, saraf, denyut nadi, dan bahkan kesadaran yang berada jauh di balik pikiran. Tarikan nafas membawa Hu turun ke dalam diri, hembusan nafas menyebarkannya ke seluruh lapisan batin. Dengan cara ini, zikir tidak lagi menjadi aktivitas terpisah, tetapi menjadi keadaan. Seperti air yang mengalir, zikir Hu bergerak tanpa suara, namun mengisi setiap ruang dalam diri. Sufi mengatakan bahwa kesadaran yang tumbuh dari zikir nafas bukanlah sesuatu yang dipaksa. Ia hadir dengan cara yang sangat halus. Ia tumbuh perlahan seperti bunga yang membuka kelopaknya tanpa suara. Dalam keadaan itu, seseorang mulai memandang dunia dengan mata yang berbeda. Ia melihat bahwa segala sesuatu hanya bayangan, hanya pantulan, hanya bentuk yang pada akhirnya kembali hilang. Yang tetap hanyalah Dia yang mengalir dalam setiap detik keberadaan, Dia yang hadir dalam setiap denyut kehidupan. Pada titik tertentu, seseorang yang telah menyatu dengan nafasnya akan merasakan bahwa tidak ada lagi batas yang memisahkan antara zikirnya dan dirinya. Nafasnya adalah zikir, zikirnya adalah kesadarannya, dan kesadarannya adalah perjalanan menuju Allah. Inilah sebabnya para sufi berkata bahwa
Jalan menuju Tuhan tidak harus dimulai dari langkah kaki, dari banyak bacaan, atau dari tempat-tempat suci tertentu. Ia dimulai dari kesadaran yang sederhana namun mendalam, menyadari siapa yang memberi hidup pada setiap hela nafas. Dari situlah perjalanan batin menemukan arahnya. Bab 4. Keheningan, ruang sunyi tempat nama Allah bersemayam. Keheningan dalam tasawuf bukan sekadar tiadanya suara, melainkan keadaan batin ketika gelombang pikiran berhenti berdesakan dan hati mulai kembali pada ketenangannya yang paling awal. Ketika seorang salik memasuki keheningan, ia sedang memasuki ruang halus tempat cahaya ilahi menetes tanpa gangguan. Dunia yang bising sering membuat manusia lupa bahwa ada suara yang lebih lembut dari segala suara. Suara yang hanya dapat didengar oleh hati yang telah kembali jinak. Dalam keheningan itulah nama Allah menemukan rumah yang sejati. Para sufi memandang bahwa zikir paling kuat justru lahir dari kesunyian yang mendalam. Ketika suara berhenti, ketika kata-kata tidak lagi mengejar makna, yang tersisa hanyalah kehadiran. Di tengah keheningan ini, zikir tidak lagi terdengar sebagai bunyi, tetapi bergetar sebagai rasa. Ia merambat melewati lapisan batin yang paling tersembunyi, membuka pintu-pintu kecil yang sebelumnya terkunci oleh kebisingan dunia. Keheningan menjadikan setiap tarikan nafas seperti pintu dan setiap hembusan seperti langkah menuju cahaya yang lebih dalam. Dunia luar penuh dengan tuntutan, suara, dan gerakan yang terus menyeret hati kita ke permukaan. Itulah sebabnya para arif sering memilih menyendiri, bukan untuk memutus hubungan dengan manusia, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan batinnya. Dalam kesendirian yang tenang, mereka menemukan bahwa hakikat zikir bukan terletak pada kerasnya suara, tetapi pada kejernihan hati. Segala sesuatu yang lahir dari keheningan akan membawa kekuatan yang lebih halus namun lebih nyata. Keheningan sejati tidak pernah kosong. Ia penuh dengan kehadiran Allah. Ia menjaga ruang batin agar tetap lembut, tetap hangat, tetap peka terhadap sentuhan rahmat-Nya. Dalam keadaan itu, seseorang merasakan bahwa dirinya tidak pernah sendirian. Ada sesuatu yang mengalir, yang menyelimuti, yang menguatkan, namun tidak terlihat. Keheningan menjadi saksi bahwa Allah tidak membutuhkan suara untuk dekat, dan hamba tidak membutuhkan banyak kata untuk merasakannya. Ketika seorang salik telah menemukan rumah keheningannya, ia akan menyadari bahwa zikir sebenarnya telah bersamanya sejak lama. Ia bukan sesuatu yang perlu dicari, tetapi cukup ditemukan. Dalam ruang sunyi itulah, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan menuju tempat yang jauh. Ia adalah perjalanan kembali kepada ruang batin yang pernah terang, namun tertutup oleh kebisingan dunia. Dan ketika keheningan itu terbuka, cahaya Allah menyapa dengan cara yang tidak bisa dituliskan, hanya dapat dirasakan. Bab 5. Menyelami dimensi batin. Ketika nafas menjadi cahaya yang membimbing. Ketika seorang salik mulai menghayati nafasnya, bukan sebagai gerakan fisik, melainkan sebagai pancaran cahaya ilahi yang sangat halus, ia memasuki dimensi batin yang tidak dapat dijangkau oleh akal biasa. Pada tahap ini, nafas berubah menjadi semacam lentera yang menerangi lorong-lorong jiwa yang sebelumnya gelap. Dalam setiap tarikan nafas, ada cahaya yang masuk, dalam setiap hembusan, ada beban yang dilepaskan. Inilah titik di mana seseorang mulai melihat bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang hidup, tetapi ruang spiritual yang luas, tempat Allah menurunkan kelembutannya tanpa henti. Dalam keheningan batin, seorang pencari merasakan bahwa nafas membawa pesan yang tidak pernah disadari sebelumnya. Pesan tentang keserahan, pesan tentang cinta yang tidak meminta imbalan, pesan tentang perjalanan yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ketika mengalir bersama nafas, seorang salik merasakan seolah dirinya sedang kembali pada janji primordialnya, penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Dia. Dalam momen ini, kesadaran mulai meluas, dan hati menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya dari realitas tertinggi. Zikir nafas bukanlah sekadar praktik, melainkan pengalaman. Ia tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat. Ia hanya bisa dirasakan dengan hati yang lembut.
Ketika seseorang menyatukan hu dengan ritme nafasnya, ia akan menyadari bahwa getaran ilahi itu bukan berada di luar dirinya, tetapi sudah bersemayam di dalam. Nafas menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini hanyalah gelombang yang datang dan pergi, sedangkan yang tetap hanyalah Dia yang menjadi sumber segala gerak. Pada titik tertentu, seorang salik akan merasakan bahwa setiap tarikan nafas membawa kedekatan dan setiap hembusan membawa pelepasan. Kedekatan kepada Allah dan pelepasan dari segala yang menahan jiwa. Dalam keadaan ini, hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan jiwa mulai merasakan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Inilah ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang mengumpulkan, melainkan tentang kembali. Bukan tentang menguasai, melainkan tentang menyadari. Dan ketika pemahaman ini menancap kuat dalam batin, seorang salik akan tahu bahwa perjalanan spiritualnya telah memasuki fase baru. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, tidak lagi menunggu tanda-tanda yang spektakuler. Ia menyadari bahwa kedekatan itu sudah ada sejak awal, namun tertutup oleh kabut ketidaksadaran. Dengan nafas sebagai cahaya, hu sebagai getaran, dan hati sebagai wadah, ia mulai berjalan dalam jalan sunyi yang penuh kehadiran ilahi. Jalan yang tidak membutuhkan banyak kata, hanya kehadiran, kesadaran, dan cinta yang halus. Bab 6. Menyaksikan diri. Nafas sebagai cermin untuk melihat hakikat. Ketika seseorang memasuki perjalanan makrifat, ia akan tiba pada satu titik di mana nafas tidak hanya berfungsi sebagai aliran kehidupan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan hakikat dirinya. Pada tahap ini, seorang salik akan menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah undangan untuk melihat lebih dalam, dan setiap hembusan adalah ajakan untuk melepaskan segala yang menutupi jiwanya. Dalam keheningan itu, ia menemukan bahwa dirinya selama ini hidup di balik kabut pikiran, keinginan, dan ambisi yang membuat hati terasa jauh dari Tuhan. Melalui nafas yang disadari, kabut itu mulai menipis satu lapis demi satu lapis. Ketika hu bergerak bersama nafas, seorang pencari dapat merasakan bagaimana getaran ilahi itu menyingkapkan tabir yang selama ini menyembunyikan jati dirinya. Ia mulai melihat bahwa dirinya bukan sekadar kumpulan pikiran dan emosi yang berubah-ubah, melainkan kesadaran yang lebih luas dari segala bentuk. Kesadaran itu diam, lembut, namun sangat hidup. Dalam momen ini, seseorang memahami bahwa dirinya selama ini merasa terfitnah oleh bentuk lahir, padahal hakikatnya jauh lebih besar, jauh lebih dalam, dan jauh lebih terhubung dengan sumber cahaya. Pengalaman menyaksikan diri melalui nafas bukanlah proses yang cepat. Ia seperti membuka pintu-pintu kecil dalam batin, satu demi satu, perlahan namun pasti. Saat pintu itu terbuka, seseorang mulai melihat sifat-sifat buruknya tanpa membenci diri sendiri, mulai menyadari kelemahannya tanpa merasa hina, dan mulai melihat cahaya Allah dalam dirinya tanpa merasa tinggi. Nafas mengajarkan keseimbangan, menerima diri apa adanya sambil terus naik menuju yang lebih mulia. Inilah cermin ruhani yang tidak pernah membohongi siapapun. Pada kedalaman tertentu, seorang salik mulai memahami bahwa pergolakan batin, kesedihan, ketakutan, dan kegelisahan yang selama ini dirasakannya hanyalah gerak ombak, bukan lautan itu sendiri. Nafas memperlihatkan bahwa di balik semua ombak itu, ada samudra yang tenang, luas, dan tidak pernah terusik. Samudra itulah hakikat diri yang sesungguhnya. Jiwa yang terhubung dengan Allah, jiwa yang diciptakan dari cahaya, dan jiwa yang tidak pernah terputus dari rahmat-Nya, meski sering lupa kepadanya. Dan ketika seseorang telah mampu menyaksikan dirinya dengan jernih melalui cermin nafas, perjalanan makrifatnya menjadi lebih ringan. Tidak lagi berbeban karena merasa harus menjadi sesuatu. Tidak lagi cemas karena takut kehilangan apapun. Ia mulai berjalan dengan damai karena menyadari bahwa Allah selalu bersamanya, menuntun setiap langkah dan mengalir dalam setiap nafas. Menyaksikan diri adalah menyaksikan ayat Allah yang paling dekat, paling nyata, dan paling sering diabaikan. Melalui kesadaran ini, seorang salik tidak hanya mengenal dirinya, tetapi juga merasakan sentuhan kehadiran Tuhan yang begitu dekat, begitu lembut, dan begitu memulihkan. Bab 7.
menapaki jalan fana, melepaskan diri dalam getaran Hu. Ketika seorang salik berjalan semakin dalam di jalur makrifat, ia akan bertemu dengan satu tahap yang sangat halus, namun amat menentukan, tahap fana. Fana bukan berarti hilang secara fisik, bukan pula lenyap dari dunia, melainkan hilangnya rasa aku yang selama ini membungkus hati dengan keakuan. Dalam zikir nafas Hu, proses fana ini terjadi dengan cara yang sangat lembut. Ketika Hu mengalir masuk dan keluar bersama nafas, sang pencari merasakan bahwa batas-batas dirinya mulai melebur seperti kabut yang disinari matahari pagi. Ia masih ada, namun tidak lagi menjadi pusat. Yang menjadi pusat adalah dia, sang pemilik nafas. Dalam pengalaman fana, seorang salik mulai merasakan bahwa dirinya bukan pengendali kehidupan. Segala sesuatu, termasuk nafas yang ia hirup, tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ketika hembusan nafas terasa seperti penyerahan dan tarikan nafas terasa seperti penerimaan, ia menyadari bahwa hidup ini hanyalah aliran antara memberi dan kembali, antara menerima dan menyerah. Zikir Hu memperhalus pengalaman ini hingga seseorang tidak lagi berjuang untuk mengendalikan hidup, melainkan membiarkan dirinya mengalir dalam kehendak Allah dengan penuh ketentraman. Inilah kebebasan yang tidak ditemukan di dunia luar, namun tumbuh dari dalam batin. Pada titik fana, seseorang merasakan hilangnya berat yang selama ini menekan jiwanya. Ketakutan mereda, keinginan melemah, ambisi mengendap, dan kegelisahan runtuh satu persatu. Yang tersisa adalah kesadaran yang diam, berserah, dan menerima. Bukan karena putus asa, tetapi karena tahu bahwa tidak ada yang perlu digenggam ketika semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Hu menjadi napas penuntun yang membawa jiwa luruh dalam kelembutan ilahi. Hilangnya aku bukan membuat seseorang kosong, justru membuatnya penuh, terisi oleh kehadiran Allah yang menyelimuti seluruh ruang batinnya. Dalam pengalaman fana ini, seorang salik tidak merasa jauh dari dunia, tetapi melihat dunia dengan kacamata baru. Ia memandang segala sesuatu bukan sebagai ancaman atau peluang, tetapi sebagai ayat-ayat ilahi yang menari di hadapannya. Ia tidak membenci kenyataan, tetapi melepaskan keterikatannya pada kenyataan. Ia tidak lagi mencari penghargaan dari manusia, karena telah menemukan nilai dirinya di hadapan Tuhan. Nafasnya menjadi saksi dari perubahan itu. Tarikan membawa cahaya, hembusan membawa penyerahan, dan antara keduanya ia hidup dalam kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, fana bukan tujuan akhir, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, bahwa tiada yang benar-benar ada selain Allah. Zikir Hu tidak menghancurkan diri seseorang, tetapi menghancurkan dinding-dinding batin yang selama ini membuatnya merasa terpisah dari Tuhannya. Ketika dinding itu runtuh, yang muncul adalah rasa pulang, rasa kembali kepada sumber cahaya, tanpa takut, tanpa ragu, tanpa batas. Melalui fana, seorang salik menyadari rahasia terbesar dalam perjalanan spiritual, bahwa untuk menemukan Allah, seseorang harus berani hilang sejenak dari dirinya sendiri. Nafas menjadi penuntun, Hu menjadi pintu, dan kehadiran Allah menjadi tujuan yang selalu menunggu dengan kelembutan yang tidak pernah pudar. Bab 8, Baka, tetap hidup dalam cahaya setelah hilangnya diri. Setelah seorang salik melewati fana, tahap berikutnya adalah baka. Keadaan di mana seseorang hidup kembali, namun bukan sebagai diri yang lama. Pada keadaan ini, ia tetap menjalani kehidupan di dunia, tetapi dengan hati yang telah bersih dari kabut keakuan. Ia kembali bergerak, berinteraksi, bekerja, dan berbicara, namun batinnya tetap tertambat pada Allah seperti akar pohon yang mencengkeram tanah dengan kuat. Baka bukan sekadar kelanjutan dari fana, melainkan kelahiran baru, di mana seseorang hidup dengan cahaya yang mengalir dari ma'rifat. Dalam setiap nafas yang ia hirup, ada kesadaran baru. Dalam setiap hembusan, ada ketenangan yang sulit diguncang oleh keadaan dunia. Dalam keadaan baka, zikir Hu tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang dilakukan, tetapi sebagai keadaan yang senantiasa hadir tanpa perlu diundang. Nafas berjalan dengan sendirinya, kesadaran berjalan dengan sendirinya, dan zikir hadir dengan sendirinya. Seorang salik pada tahap ini merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh walau sesaat.
Ia hidup di tengah manusia, namun hatinya bernaung di bawah lembayung cahaya ilahi. Apapun yang dilihatnya menjadi tanda, apapun yang didengarnya menjadi pelajaran, dan apapun yang dialaminya menjadi gerbang untuk mengenal lebih dalam Rabb-Nya. Baqa memberikan seseorang kemampuan untuk memandang dunia tanpa terikat padanya. Ia bisa merasakan cinta tanpa memiliki, bisa bekerja tanpa diperbudak, bisa hidup tanpa kehilangan ketenangan, dan bisa beramal tanpa merasa berjasa. Dunia tidak lagi menjadi beban yang menekan dada, tetapi menjadi ladang luas untuk menebar kebaikan. Sebab seorang salik yang hidup dalam Baqa memahami bahwa semua gerak hanyalah amanah. Ia bukan pemilik, ia hanya alat. Nafasnya menjadi kendaraan yang mengantarnya untuk selalu berada dalam kesadaran ilahi, meski sedang berada di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Pada tahap Baqa, seseorang belajar mencintai tanpa syarat, memberi tanpa menuntut, dan mengampuni tanpa merasa lebih tinggi. Semua itu tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesadaran bahwa ia sendiri hidup dari cinta Allah yang tidak pernah putus. Zikir Hu yang dulu dipraktikkan dalam diam, kini memancar sebagai sikap hidup. Ia menjadi lembut tanpa melemah, menjadi tegas tanpa keras, menjadi sabar tanpa menyiksa diri. Setiap langkahnya menjadi zikir, setiap tindakannya menjadi ibadah, dan setiap nafasnya menjadi cahaya yang mengingatkan bahwa ia hidup dalam genggaman Tuhan. Pada akhirnya Baqa adalah keadaan ketika seorang salik kembali menjadi dirinya, namun sebagai versi yang telah disucikan. Ia kembali menjalani perannya di dunia tanpa rasa takut dan tanpa kebingungan, karena ia tahu kemana ia harus kembali. Zikir nafas Hu menjadi penopang kesadaran yang membuatnya tetap tegak meski angin dunia berubah arah. Ia hidup, bergerak, mencintai, dan berbuat, namun hatinya tidak pernah lepas dari pelukan Allah. Inilah hidup yang sejati, hidup yang tidak lagi bertumpu pada rapuhnya diri, tetapi pada kekuatan yang memancar dari Dia yang Maha Menghidupkan. Dengan Baqa, seorang salik bukan hanya menemukan Tuhan, tetapi juga menemukan kembali dirinya dalam cahaya yang jauh lebih agung. Bab 9. Menemukan kehadiran Allah di antara dua nafas. Ada satu rahasia yang diajarkan para arif billah kepada murid-muridnya, bahwa kehadiran Allah dapat ditemukan bukan dalam kejauhan, bukan dalam pencarian yang melelahkan, tetapi di antara dua nafas. Pada ruang yang sangat sempit itu, ruang yang hampir tidak memiliki waktu, hadir ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Ketika seorang salik mulai menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah pemberian dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali, ia merasakan bahwa Allah sesungguhnya selalu mendekat, bahkan ketika dirinya sedang lalai. Dalam kesadaran ini, hati menjadi seperti tanah yang disiram hujan, lembut, basah, dan siap menerima kehidupan baru. Ketika zikir Hu dilakukan dengan penuh kesadaran, seorang pencari mulai merasakan bahwa antara tarikan dan hembusan nafas terdapat ruang hening yang memancarkan cahaya. Cahaya itu bukan berasal dari pikiran, bukan pula dari gerakan tubuh, melainkan dari kehadiran ilahi yang selalu mengalir. Di ruang halus tersebut, seseorang dapat merasa seolah seluruh beban hidupnya terangkat, seolah seluruh kesedihan melebur, dan seolah ia sedang dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar daripada semua yang pernah ia bayangkan. Inilah saat ketika seorang hamba menyentuh kedekatan yang hanya dapat dikecap oleh hati yang tenang. Keindahan perjalanan batin terlihat ketika seorang salik mulai merasakan kehadiran Allah dalam segala hal kecil. Dalam udara yang ia hirup, dalam langkah yang ia ayunkan, dalam senyum orang yang ditemuinya, bahkan dalam kesulitan yang menghampirinya. Segalanya menjadi ayat, segalanya menjadi pesan, segalanya menjadi jalan pulang. Tidak ada lagi peristiwa yang dianggap kebetulan, sebab semua yang terjadi mengandung hikmah yang menuntun hati untuk semakin dekat kepadanya. Nafas menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap detik kehidupan. Pada kedalaman ini, dunia tidak lagi dilihat sebagai hal yang memisahkan seseorang dari Allah, tetapi sebagai cermin yang memantulkan kehadirannya dalam berbagai bentuk. Seorang salik belajar menyentuh makna di balik setiap kejadian, bukan dengan analisis yang rumit, tetapi dengan hati yang lembut dan penuh rasa syukur. Apapun yang datang, ia terima sebagai bentuk cinta Tuhan. Apapun yang pergi,
ia lepaskan sebagai bagian dari ketetapannya. Zikir nafas hu membuatnya melihat dunia bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata jiwa yang tidak pernah tertutup. Akhirnya, menemukan Allah di antara dua nafas adalah pengalaman yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Bukan pengalaman spektakuler, bukan pengalaman yang memerlukan ritual panjang, tetapi pengalaman yang muncul dari kesadaran paling sederhana. Ketika seorang salik memahami bahwa hidupnya ditopang oleh nafas yang datang dari Allah, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia berada dalam pelukannya setiap saat, tetap dijaga, tetap diarahkan, tetap dicintai. Dengan kesadaran ini, ia berjalan di dunia dengan tenang, sebab ia tahu bahwa kehadiran Allah tidak pernah jauh, cukup sejauh satu tarikan dan satu hembusan nafas. Bab 10. Kembali menyatu. Zikir nafas hu sebagai jalan pulang ke hadirat ilahi. Pada tahap terakhir perjalanan ini, seorang salik mulai merasakan bahwa seluruh latihan, renungan, zikir dan keheningan yang ia jalani selama ini ternyata bermuara pada satu hal: kembali pulang. Pulang bukan dalam arti kembali ke tempat tertentu, melainkan pulang pada jati diri terdalam, pada fitrah yang sejak awal ditiupkan oleh Allah ke dalam dirinya. Ketika nafas menjadi saksi dan zikir hu menjadi gema lembut yang menggetarkan hati, seseorang menyadari bahwa pulang bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang jauh, melainkan kembali kepada sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya sejak awal. Inilah rahasia besar yang hanya dapat disentuh oleh hati yang telah dibersihkan melalui kesabaran dan ketulusan. Dalam perjalanan pulang ini, salik merasakan bahwa setiap detak jantung dan setiap hembusan nafas mengandung tanda bahwa Allah selalu bersamanya. Tidak ada lagi perasaan terpisah, tidak ada jarak, tidak ada batas. Nafas tidak lagi terasa sebagai proses biologis semata, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan dunia materi dengan dimensi ruhani. Zikir hu menjadi seperti aliran cahaya yang menyebar ke seluruh batin, menerangi ruang-ruang yang dulu gelap dan menghidupkan kembali kelembutan jiwa yang selama ini tertidur. Pada titik ini, hati menjadi lapang, damai, dan penuh keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Ketika seseorang telah sampai pada kedalaman ini, ia melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan penuh kecemasan, tidak lagi menolak takdir dengan perlawanan batin, dan tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ia memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari tarian ilahi, dan ia hanya perlu mengikuti iramanya dengan penuh kepasrahan. Zikir nafas hu membuatnya melihat bahwa segala sesuatu di dunia memiliki tempatnya masing-masing, dan bahwa dirinya pun memiliki jalan yang telah digariskan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan. Pada dimensi makrifat ini, seorang salik merasakan bahwa dirinya bukan hanya mengenal Allah, tetapi juga turut merasakan kelembutan, kasih sayang, dan perhatiannya di setiap sisi kehidupan. Ia mulai menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual bukan semata-mata untuk mencapai pengalaman luar biasa, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih penuh cinta. Nafas menjadi guru terakhir yang mengajarinya arti kehadiran, kesabaran, dan penerimaan. Sementara hu menjadi suara yang menenangkan jiwa ketika dunia terasa bising dan melelahkan. Dan pada akhirnya, ketika seseorang kembali menyatu dalam kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehernya, ia tidak merasa memiliki sesuatu yang harus dibanggakan. Sebaliknya, ia merasa semakin kecil, semakin rendah, semakin tenggelam dalam keagungan Tuhan. Inilah puncak dari perjalanan panjang zikir nafas hu. Bukan ekstase, bukan keajaiban, tetapi kesadaran mendalam bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dari Allah, dan kembali kepada Allah. Dengan ini, seorang salik berjalan di dunia dengan cahaya yang lembut di hatinya, menjadi hamba yang kembali pulang, tanpa pernah benar-benar pergi. Perjalanan zikir nafas hu ini bukan sekadar ilmu, tetapi undangan untuk pulang kepada keheningan, kepada fitrah, kepada Allah yang selalu hadir di antara dua nafas kita. Bila hati Anda terasa lebih lapang, lebih lembut, atau mungkin lebih dekat kepadanya,
itu adalah tanda bahwa perjalanan ini telah mengetuk pintu batin Anda. Teruslah mendalami, teruslah merasakan, dan biarkan setiap nafas menjadi jalan menujunya. Sampai bertemu di video berikutnya, tetaplah menjaga cahaya dalam hati Anda.